Kalau menurut saya pertanyaannya seperti ini sih sebenarnya. Kenapa sih orang lihat pintu belakang ya? Ada apa sebenarnya dengan pintu depan seperti itu? Berarti ada Hmm. masalah sebenarnya yang nggak pernah diselesaikan di pintu depan yang kemudian membuat peluang orang untuk melalui pintu belakang. Halo Nyambung People, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Hari yang baru, semangat yang baru. Senang sekali bisa jumpa kembali. Hari ini saya ditemani seorang tokoh masyarakat yang kalau orang bilang Thomas, tokoh masyarakat domisilinya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Siapa yang belum kenal dengan Romo Crisanctus Pascalis Saturnus alias Romo Pascal? Apa kabar Romo? Kabar baik, Mbak Dina, Bu Dina. Manggilnya Mbak atau Ibu ya? Udah Mbak aja gak apa-apa. Mudain dikit Oh Romo. iya, siap, siap, siap. Iya, iya. Aku manggil Mbak Katanya ya. emang lucu sih Romo ini bilang, kenapa dulu Romo alasannya manggil saya Ibu? Eh, apa ya? Dia merasa jauh lebih muda, coba. Keterlaluan ya padahal. Ya udah mulai sekarang 2022 nih manggil Mbak. Oke, Romo ini imam diosesan alias Romo Projo ya Romo ya. Ya. Pastor Katolik dari komisi dan sekaligus ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau. Wah, panjang kali namanya Romo. Ya, susah ya. Eh, Coba lebih gampang, dibuat lebih mudah buat nyambung people. Sebenarnya kerjaannya Komisi Keadilan Perdamaian ini apa? Pendek aja dulu Romo. Kita teaser dulu. Iya, sebenarnya kan itu dua komisi yang digabungkan. Eh, Hmm. Pertama komisi KKP dan kedua komisi KMP sebenarnya. KKP itu bergerak dalam bidang keadilan dan perdamaian, dan Nah, PMP itu bergerak dalam pastoral migran perantau. Nah, tahun 2000 mereka berdiri sendiri, tapi tahun 2007 mereka digabungkan karena dilihat isu yang sering dialami oleh para pekerja migran dan perantau itu adalah isu-isu yang menyangkut keadilan dan perdamaian. Maka digabungkan jadinya sebutannya KKP PMP. Memang agak panjang sih, tapi ya pelan-pelan pasti bisa. kenyataannya begitu ya. Jadi, oke, kita Ya, bicarakan detail nih, mungkin buat nyambung people yang Katolik supaya tahu juga ya, ternyata ada misi-misi seperti ini di gereja kita. Buat yang non-Katolik juga jadi tahu ya bahwa sebenarnya nanti di edisi-edisi berikutnya kita juga akan menyelami tokoh-tokoh masyarakat dari agama lain juga yang terlibat nih dalam kegiatan-kegiatan perlindungan untuk pekerja migran di Indonesia. Jadi ayo merapat buat yang penelitiannya, perhatiannya, kemudian butuh untuk paham lebih jauh soal pekerja migran secara umum ya, migrasi secara umum, kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih terus belajar untuk memahami soal ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share yang banyak-banyak supaya kita makin semangat dan teman-teman yang jadi narsum di sini juga semakin semangat. Oke, kita mulai dulu sekarang dengan Romo. Kembali lagi ke poin tadi, Romo. Jadi sebenarnya gereja Katolik itu di Batam aja yang mengurus soal migran ini atau di tempat-tempat lain juga ada? oh, jelas di mana-mana ya, di semua gereja Katolik. Jadi ini bukan khas Batam saja, tetapi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1988 ketika Yohanes Paulus II waktu itu mendirikan komisi untuk pastoral migran dan perantau. Nah, sejak saat itu sebenarnya di hampir setiap uskupan ada komisi migran dan perantau. Hanya kebetulan mungkin kita di daerah transit yang dinamikanya lebih sering terjadi, mungkin itu yang lebih disorot ya. Sebenarnya hampir semua uskupan ada komisi ini dan bergerak di isu-isu untuk migran dan perantau. Artinya dari Roma ya, dari Iya, Paus benar ya dari ini Roma. Memang ini dari penugasannya. Vatikan yang membuat satu komisi, satu bidang pelayanan dalam gereja yang bergerak dalam isu migran dan perantau. Jadi yang disediakan oleh gereja apa Romo? Misalnya di daerah transit seperti Batam, ada shelter gitu?
Ya, kebetulan kami punya satu shelter ya di sini, dan shelter ini puji Tuhan sangat sangat apa ya, sangat menurut kami sangat berguna untuk para teman-teman pekerja migran, baik yang gagal berangkat maupun yang mereka kembali dari misalnya dari Singapura atau Malaysia, karena daerah transit yang sangat dekat di Singapura dan Malaysia itu adalah Batam. Ada berapa ini Romo? Berapa kapasitasnya, berapa luas, berapa orang gitu bisa nampung di shelter itu? Kapasitas di sini itu 40 masuk. Wih, besar 40 juga ya. ya, 40. Oke. Memang kita nggak punya 40 itu bukan 40 kamar, tetapi memang ada beberapa 6 kamar yang cukup besar. Ya, ada kamar yang cukup besar itu yang bisa menampung banyak pekerja migran atau orang yang datang ke shelter. Selain Romo ada berapa biarawan juga yang mengelola? Atau awam juga ada yang mengelola? Ya, kita punya tim ya, punya tim yang terdiri dari para awam, juga ada para biarawan juga, imam-imam SSCC, imam-imam skala Brinian, dan suster-suster FSA, suster Caritas, suster RGS, suster SSCC, dan banyak lagi relawan-relawan lain yang terlibat dalam pelayanan ini. Nah ini penting ya, nyambung people, kita bicara profil di tempat Batam ini, terutama tempat Romo ini, untuk menggambarkan sebenarnya seberapa serius ya masalah pekerja migran berangkat secara ilegal. Ini salah satu isu yang sentral ya, masih di Republik ini. Kita bicara soal perlunya hak untuk bekerja, termasuk bekerja ke luar negeri, tapi kok ya masih banyak saja yang berangkat tanpa dokumen yang sesuai gitu ya Romo ya. Nah, kalau dilihat di Batam sendiri Romo, kesibukannya seperti apa sih shelter ini dari hari ke hari gitu? Sehari berapa kasus atau seminggu berapa sering Romo nanganin kasus? Sebulan minimalnya ada 2 atau 3 kasus. Itu Sebulan minimal 2 ya, kasus. biasanya seperti itu. Tetapi kasus-kasusnya biasanya kan lama ya, tidak selesai dalam 1-2 hari. Misalnya kalau mereka mengalami kasus tindak pidana perdagangan orang atau penempatan secara ilegal, mereka bisa saja tinggal di shelter mulai dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan misalnya. Atau untuk kasus-kasus tertentu bisa bertahun-tahun juga mereka tinggal di sini. Jadi lihat kasus. Tetapi kalau berapa banyaknya, minimal itu menurut saya 1 bulan itu 2 atau 3 kasus pasti ada. Oke. Jadi maksudnya kapan mereka ditaruh di shelter, Romo? Biasanya ada beberapa cara bagaimana mereka bisa sampai ke shelter. Pertama, rujukan dari kepolisian. Kedua juga rujukan dari teman-teman, jaringan, ya, atau juga dari lintas gereja misalnya, lintas agama yang sudah mengenal kita. Dan yang terakhir bisa dari dalam penjangkauan kita menemukan misalnya ada orang yang kita lihat menjadi korban dan sebagainya, kemudian mereka bisa kita menginapkan atau tinggalkan sementara di shelter. Oke. Jadi selama proses hukum berjalan bisa ditaruh situ, atau saat ini ya masih pelacakan gitu ya Romo ya, investigasi gitu? Ya, bisa sebelum proses hukum, pelacakan, atau tanpa proses hukum pun misalnya mereka yang ingin datang bermasalah tetapi secara hukum mungkin sulit untuk dilanjutkan, mereka bisa tinggal di shelter kita. Berarti untuk penanganan ini apa ya, pembiayaannya misalnya gitu, itu dari gereja saja atau ada kolaborasi juga dengan yang nitip orang ke sana, Romo? Kita 100% ya dari umat ya, dari relawan-relawan ya yang memberi juga dari gereja ya, yang membantu untuk pelayanan ini. Kalau bicara soal tadi yang membiayai misalnya. Oke, dan luas ya. Saya pernah lihat gambar. Sebenarnya kompleks tempatnya Romo besar sekali Romo ya. Lumayan, sekitar 1 hektar deh. 1 hektar ya. Nah, Dan punya aneka ternak juga Romo ya. ada ayam, ada lele, ada anjing kecil buat lucu-lucu.
burung juga. Jadi ini kita menggambarkan ya buat teman-teman yang belum pernah kebayang gitu, mungkin belum pernah pergi ke Batam. Kita mau coba telisik lebih jauh nih, udah kita cek tempatnya Romo seperti apa. Lokasinya persis di dalam kota atau agak di pinggir nih Romo? Tidak terlalu kota, tapi tidak juga terlalu pinggir. Oke, Jadi, strategis masih ya? masih strategis. Untuk Masih ke kota strategis. tidak terlalu jauh, sekitar 15 atau 10 menit, ya. Tetapi juga dekat untuk ke pelabuhan, misalnya kalau mau ke Singapura atau ke pulau-pulau lain. Nah, ini sekarang kita ngomongin pelabuhannya Romo ya. Jadi Romo ini menarik buat jadi perhatian kita karena beberapa hal. Pertama, Romo itu tempo hari bulan Desember kemarin Romo ya mendapatkan penghargaan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI, Pelindungan Warga Negara Indonesia. Selamat ya Romo ya. Ya, terima kasih. Seperti kata Romo waktu itu, ini kerja-kerja banyak orang sebenarnya Romo ya. Dan membawa menaikkan profil pentingnya perlindungan WNI ya Romo ya. Iya, Bu. No, balik lagi jadi Bu. Aku jadi kayak itu pertanyaan atau ungkapan sih? Ya menegaskan sekaligus Menegaskan, ya. iya dong. Terharu karena ditegaskan itu terharu. Didn't see it coming ya. Apa rasanya Romo mendapatkan penghargaan itu? Ini baru sekali atau kan pernah dapat penghargaan juga dari Polda ya Romo ya? Penghargaan ada beberapa kali penghargaan ya, tetapi ketika dapat penghargaan dari Hasan Wirayuda Award ya seneng ya. Paling tidak merasa bahwa memang pekerjaannya tidak sendiri, itu sih yang paling menyenang. Bahwa kita nggak kerja sendiri, tapi kita bekerja bersama yang lain dan tentu bersama jaringan tentu. Artinya tidak hanya kita yang peduli sih, masih ada orang yang peduli juga, dan kita sekali lagi punya teman untuk melayani ini. Itu yang membuat semangat, membuat bahagia, senang gitu. Ya Romo banyak kok yang perhatian sama isu ini. Jadi ya. Cemungut kalau kata. Nah, memang ini memprihatinkan. Kita coba bahas sekarang. Ada beberapa kasus yang dalam sebulan ya 2 bulan lah ya hitungannya. Sebulan 2 bulan terakhir ini sangat mengemuka. Kejadiannya itu kok bertubi-tubi di Kepulauan Riau. Coba di-share petanya ya. Oke, jadi kita ada 4 kejadian yang kami lacak terjadi pekerja-pekerja yang dari Indonesia mau bermigrasi, tetapi tidak membawa dokumen yang seharusnya gitu ya. Tujuannya kemana aja Romo itu? Kalau mereka yang lalui pintu belakang itu tujuannya jelas ke Malaysia. Malaysia. Tidak ada tujuan lain lagi. Jadi laki-laki semua atau ada perempuannya juga waktu itu Romo ya? Ada perempuan juga, ada laki-laki, lebih banyak memang laki-laki tapi ada perempuan. Tetapi yang terakhir, yang kasus terakhir itu saya kira perempuan yang hampir semua perempuan. Oke. Coba ya kita rekap ya Romo ya. Berarti 15 Desember itu ada satu kejadian, kemudian 25 Desember, kemudian 18 Januari dan 27 Januari. Nah, yang Romo bilang banyak perempuan tadi 27 Januari ya Romo ya? Yang 27 Januari kayaknya ada hampir semuanya perempuan. Dari data yang kami dapat ya seperti itu. Coba ditayangkan slide-nya ya. Kita coba lihat lokasi berangkatnya itu ya. Dan lokasi berangkat dan tempat ditemukan. Ini yang menarik karena bukan cuma jumlahnya yang banyak, yang kebetulan ditemui para WNI ini, tetapi juga bahwa kapal-kapalnya, sejumlah kapalnya sempat karam ya Romo ya, tenggelam ya, dan memakan korban banyak sekali puluhan orang gitu. Jadi kayak gini ya Romo ya, kalau dilihat dari titik-titiknya, berarti memang cukup banyak titik berangkatnya itu dari Kepulauan Riau ya Romo ya? Iya, amat banyak ya.
Dan titik-titik itu bisa berubah-ubah ya, tergantung dari bagaimana mereka membaca situasi di laut ya. Biasanya kalau dari pengalaman mereka akan melihat keamanan, bagaimana bisa melewati perbatasan nanti dan sebagainya. Jadi titik itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa mereka bisa berangkat serentak di banyak titik itu, tapi titik itu adalah tempat mereka untuk mencari rasa aman sebenarnya dari mana mereka bisa berangkat. Seperti Oke. itu. Jadi situasional juga ya pemilihan titik-titiknya, Romo? Sangat situasional, tergantung dari aman atau tidak mereka untuk berangkat. Nah, kalau dari observasi Romo, mereka ini profilnya seperti apa aja, Romo, orang-orang yang berangkat ini? Orang yang berangkat jelas mereka yang membutuhkan pekerjaan ya, baik mereka yang baru pertama kali datang ke Malaysia maupun mereka yang sebenarnya sudah sering pulang pergi ya, dan lewat pintu belakang. Dan umumnya biasanya kalau mereka yang sudah biasa berangkat lewat pintu belakang, kalau mereka kembali lagi mereka akan membawa teman atau membawa keluarga yang baru. Nah ini yang amat sering terjadi seperti itu modusnya. Nah, atau misalnya, kalaupun misalnya dia berangkat tanpa punya teman atau dia tidak membawa sahabat atau siapapun, biasanya dia mendengar cerita-cerita bahwa bisa melalui pintu belakang atau dari orang teman saudaranya yang di Malaysia yang memberitahu bahwa bisa dia melewati pintu belakang itu sampai ke Malaysia seperti itu. Oke. Dan kalau Romo bilang lewat pintu belakang itu berarti lewat laut rata-rata, Romo ya? Iya, lewat laut. Semuanya memang lewat pintu depan, maksud saya itu yang punya paspor ya, punya dokumen yang cok paspor seperti itu ya. Kalau pintu belakang ini kemungkinan mereka punya paspor, tetapi mereka tidak lewat imigrasi seperti itu. Tidak lewat imigrasi, oke. Dan destinasinya Malaysia ya, Romo ya? Ya, Di Malaysia, kalau dari Kepri kebanyakan itu Johor ya, daerah Johor dan sekitarnya seperti itu. jadi di Malaysianya sendiri mereka masuk lewat pintu utama atau sama lewat pintu belakang juga? Sama, pintu belakang juga, melalui pintu belakang juga, dan modusnya kurang lebih sama juga seperti mereka lewat di daerah Kepri. Banyak titik juga di sana yang bisa sebenarnya nggak berlaku sih, hanya dari banyak cerita yang kami dapat dari mereka yang pernah pergi maupun pulang, mereka hanya dibuang di sekitar dekat pantai dan mereka sendiri yang harus menyeberang sampai ke darat itu, dan nanti di sana sudah ada yang menjemput mereka seperti itu. Itu diturunkan di tengah laut gitu? Diturunkan Berenang? tidak di tengah laut, tetapi memang di dekat pantai. Dekat pantai itu tidak berarti dekat pantai itu sebenarnya sangat jauh ya, tidak dekat yang kita bayangkan, misalnya sekaki atau biasanya itu setengah badan, atau ketinggian air laut itu bisa saja dari cerita mereka itu mencapai 1,5 meter atau mungkin 2 meter, bisa juga seperti itu, tergantung dari di mana nanti tekongnya itu menurunkan para pekerja migran ini. Kalau dari pengamatan Romo ya, kita soroti dulu si orang-orang yang berangkat ini ya, sebelum kita bicara soal modusnya ini ya. Kalau dari orang-orang yang berangkat ini, kenapa mereka punya, atau mereka tahu nggak sih bahwa mereka akan diturunkan di tengah jalan dengan segala apa yang sudah mereka bayangkan, mereka mungkin saya kira bayar juga, Romo ya, atau gimana biasanya mereka ngertinya apa, terus kenyataannya apa gitu, sampai akhirnya mereka bisa jadi korban kapal tenggelam begitu banyak? Sebagian besar dari mereka mengerti, tahu dengan risiko-risiko ini, tahu dengan akibat yang terburuk sekalipun mereka tahu. Jadi makanya saya bilang tadi, mereka yang berangkat maupun kembali itu mereka yang sebenarnya sudah sangat biasa melalui jalur ini. Nah, untuk mereka yang baru pun biasanya sudah dijelaskan oleh teman-teman mereka atau sudah digambarkan bahwa situasinya seperti ini. Kita memang bisa sampai ke Malaysia dengan cara yang tidak rumit, tetapi risiko kita juga besar dan mereka tahu. Seperti itu mereka mengerti. Ketika mereka bilang jalur yang lebih tidak rumit gitu, Romo, berarti prosedur kita kalau dari observasi Romo masih terlalu rumit ya, Romo ya? Kalau menurut saya pertanyaannya seperti ini sih sebenarnya.
kenapa sih orang lewat pintu belakang ya? Ada apa sebenarnya dengan pintu depan seperti itu? Berarti ada masalah sebenarnya yang nggak pernah diselesaikan di pintu depan yang kemudian membuat peluang orang untuk melalui pintu belakang. Dan itu dari korban yang 15 Desember juga mereka bercerita yang hidup bahwa memang pintu depan itu secara mungkin secara kertas dia di atas kertas kelihatannya aman sangat mudah, tetapi dalam proses di lapangan itu amat sangat rumit dan bertele-tele, dan itu yang membuat mereka tidak tertarik untuk mengikuti pintu depan dan lebih memilih pintu belakang. Dengan segala risikonya sekalipun itu mereka lakukan. Mahal atau tidak sih Romo pengalaman mereka itu berangkat lewat pintu belakang? Tentu tidak mahal, lebih murah. Bahkan menurut mereka itu bisa 2 kali lipat lebih murah daripada lewat pintu depan. Karena itu menjadi pilihan yang lebih banyak mereka pilih daripada harus lewat pintu depan. Dan mereka sendiri kenal dengan orang-orang yang memberangkatkan ini dari mana, Romo? Kalau dari cerita yang kami dapat ya, mereka itu biasanya saling bertanya ya, mereka punya orang atau punya jaringan juga yang biasa memberangkatkan orang-orang ke Malaysia atau balik lagi ke Indonesia. Jadi informasi itu biasanya dari berantai mereka bertanya, dan itu biasanya mereka tahu sih kepada siapa mereka harus mendapatkan informasi, itu biasanya pasti dapat dari mereka ke mereka, seperti itu informasi itu biasanya mereka terima. Coba kita lihat lagi, ada satu peta yang menurut saya menarik buat teman-teman yang belum pernah lihat layoutnya Kepulauan Riau. Nah ini nyambung people, kalau kita lihat Kepulauan Riau itu pulaunya banyak sekali, kecil-kecil semua gitu ya. Paling besar mungkin Pulau Bintan di situ. Pulau Bintan ya. Pulau Bintan. Pulau Bintan paling besar. Ya. Pulau Batam, Pulau Karimun besar itu masih masuk sana ya, Romo? Masih masuk Kepulauan Riau juga? Si Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Anambas, sampai ke Natuna di atas dekat Vietnam juga itu masuk dalam Kepulauan Riau. Masuk juga di Kepulauan Riau. Nah, kalau dilihat di gambar ini, tadi sempat kita ngobrol pertama sama Romo, sebenarnya titiknya jauh lebih banyak daripada yang bisa kita gambar di sini, Romo. Coba lebih banyak lagi, Romo. Ini ya, lebih banyak ya. Karena ini kalau kita ngelihat ya, kalau kita perbesar atau kita ngelihat peta yang lebih kecil ya misalnya, lebih ini detail. Banyak lagi pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak tergambar di peta ini. Dan itu sebenarnya menjadi pintu masuk, dan juga banyak sungai. Orang Kepulauan Riau mengatakan di banyak sungai, artinya banyak selat-selat kecil yang membuat orang bisa bersembunyi. Dan ini sebenarnya sangat sulit. Tidak semudah kita ngelihat seperti ini, sepertinya gampang yang ngelihatnya, tapi sebenarnya banyak tempat yang membuat mereka itu bisa menyelamatkan diri atau bisa menyembunyikan diri dan sebagainya. Itu yang terjadi di Kepulauan Riau. Dan dari semua titik ini mereka bisa saja berangkat, gitu ya. Dan mereka bisa mungkin saja pergi dari tempat yang tidak pernah diduga sama sekali. Karena mereka ini kebanyakan adalah juga orang-orang yang menguasai laut, kebanyakan juga orang-orang yang dulu biasanya ngantar-ngantar barang, misalnya ke Malaysia atau ke Singapura. Jadi mereka sudah sangat hidup di laut dan sudah sangat paham dengan daerah Kepulauan Riau ini. Nah, kemudian mereka seperti beralih itu, tekong-tekong ini jadi tidak lagi ngantar barang, sekarang malah mengantar manusia, seperti itu. Nyambi gitu, Roma ya? Ada pekerjaan lain ya? Sebenarnya nggak nyambi ya, sebenarnya justru ini beralih ya menurut saya, karena tentu lebih besar mungkin ya penghasilannya, seperti itu. Jadi di masa pandemi ini observasi Romo gimana kegiatan berangkatnya orang-orang secara ilegal ini? Sebenarnya di luar, kita bicara di luar 4 kasus yang Ibu Dina tadi ceritakan ya. Saya punya umat yang dalam Desember dan Januari ini sudah pulang beberapa kali gitu ya. Artinya di tengah isu kapal tenggelam ini, kalau menurut mereka hampir setiap hari sebenarnya mereka melakukan pergi dan pulang. Seperti itu. Jadi ini kan yang sebenarnya di luar pengamatan kita ya, dan ya tiba-tiba mereka cerita, kami baru nyampe kemarin Romo, ngeliat pintu belakang. Oh, dari mana kalian?
datangnya, kami lewat Tanjung Pinang katanya. Batam sekarang agak dijaga ketat misalnya. Kami lewat pulau ini, pulau gitu. Jadi sebenarnya hampir setiap malam sebenarnya ada keberangkatan dan pemulangan. Nah, ini tentu terjadi salah satunya karena pandemi ya, karena yang berangkat itu adalah mereka yang dulu sebenarnya sudah kerja lama di Malaysia, tetapi harus pulang karena pandemi. Dan sekarang juga Malaysia sudah buka sebenarnya di pintu depan untuk tenaga kerja. Jadi mereka karena kebutuhan tenaga kerja juga di Malaysia dan biasanya mereka itu dihubungi oleh agen-agen mereka yang lama itu minta mereka masuk lagi. Akhirnya mereka memilih untuk jalan ke belakang. Jadi agennya bilang seperti ini, masuk aja, nanti di Malaysia nanti kami urus bagaimana. Yang penting kamu buat paspor aja. Paspor biasa turis, biasanya nanti di Malaysia itu gampang untuk ngurus permitnya, seperti itu. Jadi mereka memilih dari belakang. Jadi yang kembali itu adalah kebanyakan mereka yang dulu pulang pada masa pandemi. Itu mereka yang kembali lagi. Seperti itu, Mbak. Ini menarik ya, padahal di Malaysia setahu saya ya, itu juga ada regulasi yang kalau mereka sampaikan ke pihak Indonesia ketat ya, soal datang dan perginya para migran, bahkan ada kuota juga untuk sektor-sektor pekerjaan yang mereka punya. Tapi berarti pada faktanya nggak seperti yang dibayangkan, Romo, itu keluar masuk cair juga ya? Iya, karena kan memang ini pasti sindikat ya, pasti juga ada agen-agen di Malaysia yang senang menerima para pekerja migran yang tidak berdokumen. Tentu dengan mereka bisa mempekerjakan mereka dengan gaji yang sedikit lebih rendah, dan juga bisa kadang-kadang juga memperbudak mereka ya, karena mereka tidak memiliki dokumen dan bisa bekerja di bawah tekanan atau ancaman seperti itu. Jadi juga ada sindikat tentu yang bekerja di sini, yang memanfaatkan bahkan senang ketika ada para pekerja migran yang datang tanpa berdokumen. Ini lebih menguntungkan, jauh lebih besar daripada mereka lewat depan. Kalau mungkin nyambung people juga tanya ya, ini mereka kerja apa sih gitu? Background mereka tuh dari mana aja sih? Mungkin Romo bisa cerita lebih ini supaya kita nggak menciptakan stereotip sendiri ya di kepala kita ya, tapi faktanya di lapangan siapa sih mereka ini? Kebanyakan mereka bekerja yang melewat pintu belakang itu bekerja misalnya di perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit atau juga di kalau umpamanya dari beberapa orang yang kami tanya itu misalnya bekerja di Kuala Lumpur untuk ngurus sampah misalnya, atau yang lain adalah yang juga selalu ada itu adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, seperti itu banyak. Oke. Dan berarti mereka seakan-akan udah ini ya, udah kayak keseharian aja Romo ya. Tadi satu kapal, saya baca satu profil kapal yang berangkat itu sebenarnya udah mirip sampan aja ya, cuma 16 meteran gitu kan, berarti kecil ya, tapi kok muat sampai puluhan orang di atas kapal. Ombaknya gimana sih Romo di sana? Segitu apa ya, kok bisa gitu loh. Saya membayangkannya segitu mudahnya ya crossing ke Malaysia ya. Kalau menurut saya sih ada beberapa hal ya, tidak serta-merta ombak ya menurut saya. Kadang-kadang juga ketika mereka dikejar oleh polisi patroli, kadang-kadang juga mereka sengaja membalikkan kapal. Lebih baik membalikkan kapal daripada ketangkap. Itu lebih mengamankan untuk para tekong misalnya. Dan tidak ada yang tahu siapa yang tekong di situ. Bisa saja mereka memposisikan diri sebagai pekerja migran juga. Itu salah satu teknik juga. Karena menurut saya kalau untuk ombak mereka para pelaut yang sudah sangat menguasai Kepulauan Riau ini, dan mereka sudah biasa pergi dengan ombak yang sangat kuat pun mereka sudah biasa. Ini pekerjaan yang sebenarnya sudah sangat biasa. Mereka orang laut dan sangat paham. Pasti ada hal-hal lain yang membuat mereka itu terpaksa membalikkan kapal. Misalnya seperti itu. Itu cerita dari beberapa orang, dan itu juga dugaan kami ya sih, yang bisa kita lihat dari beberapa kasus ini. Misalnya ya, yang kemarin bahkan yang terakhir tanggal 20
20 Januari atau apa itu yang terakhir ya. Itu 27. kan ya, itu kan sebenarnya juga dia dikejar sebenarnya oleh patroli Malaysia dan kemudian lari, diceritakan itu dalam berita di salah satu surat kabar di Malaysia yang saya baca, kapal lari dengan sangat jet dan kemudian terbalik seperti itu. Tapi saya rasa itu membalikkan kapal sengaja untuk menghilangkan identitas para agennya seperti itu, tekongnya seperti itu. Oke, oke. Jadi ketika ada yang tenggelam, kita juga belum tentu bisa tahu persis Romo ya, itu yang tertangkap itu di antara korban atau justru yang udah canggih ya? Yang canggih ya pasti bisa kabur ya Romo ya? Ya, mereka sudah tahu berenang kemana, misalnya sudah tahu Ah, lari kemana, gitu mungkin mereka bisa mengamankan diri ya. Atau kalaupun mereka bergabung dengan para korban yang lainnya, kita tidak bisa mendeteksi mana korban, mana pelaku ya? sebenarnya adalah pelaku seperti itu. Itu salah satu cara untuk menghilangkan bukti-bukti atau menghilangkan jeratan hukum. Oke, terakhir coba kita perdalam teman-teman nyambung people di sini kan mungkin perlu tahu juga soal Romo mengatakan bahwa kita harus waspada dengan modus human trafficking ya atau perdagangan manusia di sini Romo ya. Nah, mungkin bisa diperjelas Romo kalau dari observasi Romo, kenapa Romo mengatakan bahwa ini perdagangan manusia? Modus-modus seperti ini masuk dalam modus perdagangan manusia. Iya, sebenarnya ini kan lebih di apa ya, people smuggling, semacam pemindahan aja. Orang mungkin bicara ini kan cuma nggak ada perdagangan orangnya, ini hanya pemindahan dari satu tempat ke tempat lain ya, seperti itu. Tetapi dalam banyak praktek yang kami lihat, justru ini bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, dan itu seringkali juga dilupakan oleh para penegak hukum, yang dilihat hanya soal penempatannya saja, tapi tidak dilihat persoalan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi mungkin Mbak Dina kalau mau bicara lebih jauh lagi, sebenarnya kalau memang boleh mengusulkan ya, menurut saya sih sebenarnya ini masalah sangat serius ya, dan saya menjadi sangat yakin bahwa kejadian ini akan terulang lagi di bulan ini atau bulan depan atau bulan berikutnya ya. Selama memang tidak ada kebijakan yang sangat serius dan signifikan untuk memperbaiki tata kelola penempatan di pintu depan, maka orang pasti akan berangkat lewat pintu belakang. Ini akan terjadi bisa saja karena angin kuat kemudian terbalik, atau karena tadi saya ceritakan tadi karena dikejar-kejar oleh patroli dan kemudian membalikan, itu bisa saja terjadi. Itu risiko-risiko yang sebenarnya mereka tahu dan mereka mengerti juga, tetapi memang mereka terpaksa memilih itu karena memang itu yang lebih memudahkan bagi mereka untuk ya memperbaiki hidup atau mencari pekerjaan di Malaysia dan sekitarnya. Itu Mbak Nina. Dan kalau modus perdagangan orang itu kan salah satunya harus ada faktor intimidasi Romo ya, intimidasi atau mereka dikelabui gitu Romo ya, sehingga mereka bisa berangkat ke satu tempat dan tidak mengetahui bahwa ujungnya itu ternyata eksploitasi gitu Romo ya. Kalau melihat dari rangkaian misalnya perjalanan para korban yang kemarin yang tadi kita ceritakan, hampir semuanya itu adalah korban perdagangan orang, memenuhi unsur menurut saya, dari mulai proses, dari mulai kemudian caranya dan tujuan itu sangat memenuhi. Dan saya kira Polda Kepri juga menetapkan beberapa tersangka yang sudah diamankan dalam kasus 15 Desember lalu dan dikenakan pasal TPPU juga selain pasal penempatan pekerja migran. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang. Ya. Jadi kalau boleh dispesifikasi Romo, seandainya kita bisa minta apapun lah ya, bisa mengubah kondisi penegakan hukum di Kepulauan Riau supaya jauh lebih ampuh gitu. Kalau menurut Romo apa aja saran Romo? Kalau menurut saya apa ya? Tadi saya ulangi lagi ya, selama belum ada kebijakan yang serius soal penempatan, atau selama tidak, gampangnya sebenarnya selama proses depan itu tidak dipermudah. Mudah dulu ya, satu. Mau kita bilang mau aparat penegak hukum mau tegak seperti apa, menurut saya sulit.
Ini daerah kepulauan yang tidak mudah, ya. Dan orang sudah hidup di sini bertahun-tahun, sejak dalam kandungan mereka juga hidup di laut dan mereka sangat paham sekali daerah laut ini. Dan ini kita berbicara tentang perdagangan orang, belum lagi penyeludupan dan sebagainya yang juga marak terjadi di Kepulauan Riau. Ini sangat sulit. Menurut saya, mau dibilang penegakan hukum, ya polisi nggak mungkin juga jaga di laut terus setiap hari gitu ya, nggak seperti nggak ada kerjaan lain lagi seperti itu. Nah, tapi kalau pintu depan diperbaiki, ini sederhana, ini cara berpikir sederhana. Kalau pintu depan itu diperbaiki dan kemudian dipermudah, orang tidak akan lagi lewat belakang ini. Orang tahu kok risikonya berat, orang tahu juga risikonya mengerikan, orang tahu juga risikonya itu bahkan mematikan. Tapi pilihannya memang sulit. Tidak ada pilihan yang membuat mereka yakin untuk pintu depan itu. Jadi mereka terpaksa melalui pintu belakang ini dengan segala risikonya. Seperti itu. Dan saya nggak tahu siapa yang bisa memperbaiki pintu depan ini ya, karena ini sekali lagi memang kalau mau sedikit lebih terang bicara ya memang pemerintah tidak pernah peduli soal ini. Tidak pernah peduli. Dan kita akan mengulang-ulang kisah yang sama dan jenazah atau korban juga pasti akan ada, terus ada, seperti itu, Pak. Iya, ini ya catatan penting bahwa ini urgent banget, Romo ya. Mungkin buat kita hanya sebulan sekali ada berita seperti ini, tapi buat yang menjaga di pintu ini sebenarnya seperti Romo tiap hari ya, PR setiap hari, kemungkinan muncul lagi ada terus, Romo ya. Dan itu kan bukan yang hanya ini kan yang diberitakan. Kita nggak tahu yang nggak diberitakan juga ada. Seperti iya, itu. Betul. Jadi tadi kalau boleh saya rekap ya, Romo ya, berarti sebenarnya betul-betul harus dipikirkan satu perbaikan sistem yang menyeluruh, yang bukan hanya bicara soal penangkapannya ya, penangkapan, kemudian kita berita di media massa, itu sebenarnya kalau untuk masyarakat lokal udah imun rasanya, Romo ya. Tapi kita harus bicara soal perbaikan tadi, proses keberangkatan harus lebih mudah, karena kenyataannya banyak sekali orang yang ingin berangkat bekerja ke negara tetangga. Itu faktanya. Saking banyaknya, bahkan mau ditutup pun, mau direm, mau ada pandemi sekalipun, ternyata jalur tikus terbuka semua, Romo ya. Dan yang kedua, tadi penanganan kepulauan berarti perlu satu penanganan khusus, Romo ya, masif dan harus serius betul, pendekatannya betul-betul tidak bisa setengah hati, harus ada pendekatan khusus, Romo ya. Oke, Romo. Ada lagi kah, Romo, yang mau disampaikan mungkin terkait dengan kasus-kasus yang 4 ini, yang terakhir ini? Kalau saya sih kecewa ya sama pemerintah. Sampai hari ini tidak ada kebijakan yang signifikan juga soal ini. Kalau soal penegakan hukum, menurut saya polisi sudah bekerja kok, dan saya apresiasi polisi ya melakukan ini. Tapi tidak mungkin ini hanya polisi saja ini. Sementara bayangkan kasus 15 Januari belum selesai, masih ada kasus lagi datang Januari kemarin. Ya itu sebenarnya sudah sinyal ya, dan ini momentum sebenarnya untuk pemerintah mengambil satu kebijakan yang sungguh-sungguh signifikan seperti itu. Nah, saya sungguh kecewa banget, dan saya nggak tahu juga apakah Presiden tahu soal ini ya, atau merasa ini bagian hal yang biasa saja, padahal ini menyangkut nyawa orang, nyawa korban. Masih ada 11 orang yang hilang, masih banyak korban yang tidak ditemukan. Ini tanggung jawab siapa? Sementara pekerja migran ini juga adalah orang-orang Indonesia, mereka yang membutuhkan pekerjaan. Pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan di negeri sendiri, dan mereka juga punya hak untuk bekerja di tempat lain. Ya kalau minimal ya, kalau pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan di daerah tempat negerinya sendiri, ini paling tidak pemerintah bisa memberikan perlindungan terhadap mereka. Tapi ini sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya mutung juga sih sekarang kita, ini pasti terjadi lagi gitu. Pasti terjadi lagi ya. Mau dibilang dijaga Bakamla atau dijaga Angkatan Laut, dijaga perairan maritim itu, selama proses di depan itu nggak diperbaiki, orang akan berangkat. Dan
Kita tahu juga, belum lagi kita bicara tentang mentalitas kita yang korup, mentalitas kita yang juga banyak oknum-oknum juga yang bermain di sini. Itu udah apa ya, menjadi bagian yang sebenarnya orang Kepri sudah tahu lah, permainan seperti udah tahu lah. Dan supaya apa ya, mau dibilang capek sih, bukan capek kerjanya sih, capek lihat orang yang nggak peduli. Itu sebenarnya itu lebih melelahkan daripada membantu para pekerja migran. Ya, ya, ya. Ya, ini harapan kita ya di awal tahun ini, kalau kita bicara soal pekerja migran, ada beberapa hal yang mesti keluar dari kebiasaan kita berpikir ya. Pertama itu, saya menangkapnya berarti kita jangan berpikir bahwa urusan bekerja migran ini seperti keran yang bisa buka tutup gitu ya. Yang bisa diatur, diregulasi, boleh berangkat, nggak berangkat. Pada faktanya itu tidak pernah berjalan. Daerah-daerah perbatasan ini pada dasarnya sangat istilahnya kita bilang sangat berpori kalau bahasa Inggrisnya ya, sangat cair ya. Orang bisa keluar masuk kapanpun sesuai dengan demand, dan demand-nya ini permintaan tenaga kerja Indonesia pada dasarnya sangat-sangat tinggi. Dan orang yang mau berangkat ke luar negeri juga sangat-sangat banyak. Dengan segala resikonya pun mereka berani tanggung ya, karena menurut mereka lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali untuk mencari uang. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini sama Romo bikin kita lebih nyambung dan ngerti, berarti sudahlah kita coba buka jalur reformasi yang lebih kuat lagi buat urusan pekerja migran ini supaya nggak berulang terlalu sering lah kejadian-kejadian seperti ini, Romo ya. Iya. Oke Romo, untuk sesi kali ini kita sudahi dulu. Buat nyambung people yang masih ada pertanyaan, masih pengen tahu bagian mana yang perlu diperdalam, silakan tulis di komen, share yang banyak, supaya kita nggak berulang ngomong yang itu lagi. Yakinlah bahwa di tataran masyarakat sipil sebenarnya banyak orang yang peduli dan mengurus kejadian-kejadian ini setiap hari. Cuman sesuatu yang sistematik sungguh-sungguh perlu diusahakan di Republik ini. Terima kasih banyak Romo Pascal. Oke, Mbak Rina, sehat selalu. Sehat selalu. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.